akan melakukan field study di Batik Sundari Malang dengan saya, Kayla Salwa Putri Wulandari, NIM 141251039 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan rekan saya Dimas Ahmad Hasbi dengan NIM 141251038 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Fatimah Hamzah dengan NIM 121251230 dari Fakultas Kedokteran Gigi. Saya Falhana Syarofah NIM 132251114 dari Fakultas Keperawatan Prodi Keperawatan. Saya Salsabila Afil Nurazbela, NIM 172251112 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya Kenzi Bergat Muhammadi dengan NIM 165251114 dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Saya Rafael Helmi Fabiano dengan NIM 143251100 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. baik sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di Skype gitu. Oh, kayaknya. Ini yang virtual lah. Iya. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Kak, awal berdirinya itu bagaimana dari awal? Kalau galerinya ini bukan seperti tadi 2008 itu juga awal 2014 waktu berkembang. Sekarang sudah galerinya. Kalau batiknya ini memang sudah dari regenerasi ya. Jadi Sundari sendiri itu, kalau Sundari itu nama dari Bunda dari Bunda. Yang punya ini Bunda. Punya namanya Ibu Bunda Sri Sundari itu sebagai Berarti di Malang ini itu bukan tempat asal beliau atau bagaimana? Kalau Malang asal beliau memang, tapi kalau bilang apa ya, asal mulanya dari kakek neneknya itu ada dari Berarti mulai beliau kembangkan ke Malang. Jadi tadi sejak 2008, berkembangnya 2013. Ya, nah semasa COVID-19 itu apakah ada trouble atau masalah yang terjadi? dari mulai buka itu Sundari ini, kalau Sundari ini kan Sundari Batik dan Pam. Iya. Di situ kami berjalan bersamaan antara batik yang di era pandemi. Iya. Karena untuk mengangkat ini aja kan nggak mungkin 4-5 orang lagi 10 orang yang Iya. itu nggak bisa dan kalau batiknya kan umpamanya edukasi 4 orang mungkin yang buat bawah dulu kan dibatasi 4 orang atau berapa nggak salah Iya. ya. Nah, itu masih bisa berjalan kita vakum kemudian kan itu tentu waktunya waktu itu kan jadi kita dengan izin kemudian sampai sekarang berjalan. Nah di akhirnya karena terlalu lama nggak berjalan akhirnya kita itu hubungan dengan perdagangan antik ya. Iya. Ya udah lah, yang ada kita syuting seperti itu. Oh gitu. Berarti untuk produksinya saat COVID itu tetap berjalan sesuai dengan SOP. Ya. Yang kedua, bagaimana batik dapat menjadi simbol penerapan sila ketiga Pusaka Indonesia dalam kehidupan berbangsa. 1, 2, 3 Persatuan Indonesia. Ya, dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Ya karena batik itu sendiri di tiap-tiap gambarnya ada makna tersendiri. Makna itu kalau kita dari cara membuat batik itu harus ada kebersamaan, persatuan. Ya tidak ada batik itu dibuat sendiri. Kecuali tadi edukasi memang satu gitu kan. Iya. Tapi kalau sudah satu lembar itu di tukang batik nggak bisa dibeli sendiri. Tukang gambar sendiri, kemudian tukang melowong sendiri. Melowong itu garis luarnya, jadi batik nggak mau seperti luar terus dalam nggak ada. Tukang melowong sendiri, dalamnya kan di sini, isen sendiri. Tukang mewarna sendiri, tukang terusi, tadi kan terusi, ya dikasih terusi belakangnya itu sendiri. Jadi harus mengikut sertakan beberapa orang. Jadi kita itu harus berkelompok bersatu akan membuat satu karya yang istimewa itu harus beberapa orang. Belum lagi nanti pengertiannya juga seperti apa, seperti motif ini kenapa bisa sampai orang harus tahu motif ini dan harus mengikuti alur dari motif ini itu kan bersama. Jadi tidak bisa dibantah. Boleh panjang ceritanya. Nah kalau parang aja itu harus semua orang tahu, semua pembatik harus tahu. Bahkan bukan pembatik pun harus kita kasih tahu. Kalau ada mungkin punya teman yang menikahkan atau teman menikah yang pakai kain parang, itu kan bisa menyampaikan
nama-nama atau orang Jawa mengatakan istilahnya atau kata Jawanya, nama dari Jawanya yang penting. Jadi seperti ada tadi kan lowong, kemudian ada lagi mencanting, dan jangan kalau ini menorehkan malam kan itu juga kurang bagus. Ya kemudian lowong ini garis itu kurang bagus. Kemudian tadi canting itu sebenarnya kalau kita kenalkan ke orang ya ini harus benar-benar ini gagangi, ini untuk kepala mau cintung kan nggak bisa. Jadi apa yang ada waktu itu ya harus kita sampaikan apa adanya menurut saya. Jadi biarpun itu nanti lepas bahasa Indonesia sama ono ora ya, tapi harus kita sampaikan seperti itu ya. Jadi ini nyambungkan itu harus nyambung. Berarti harus bahasa asli ya. Ya. Nah kalau pengertian mungkin ya orang nggak ngerti ya kita sampaikan kelorot. Nah kalau Pak kelorot yang terakhir kan saya sampaikan kelorot terakhir kelorot. Iya. Kalau mungkin orangnya nggak ngerti kelorot dilepas. Kan kelorot itu melepas. Nah itu. Tapi kalau aslinya harus disampaikan ini bisa hilang seperti tadi tergerus oleh zaman ya dari kemajuan bahasa mungkin di luar itu tapi harus kami ada bahasa Inggris pun yang jauh kita sama dan kalaupun itu tidak bisa cara melestarikannya tahu tentang bahasa itu kan penting karena tadi dikasihkan nggak undang-undangnya dari Inggris satu generasi kita nggak tahu tentang baris dicabut jadi naik momennya tahun berapa itu 29 09 dari 09 dari 990 tahun lagi kemudian dites sepertiga ya nggak tahu jawabannya pasti ditengeri betul aja Tuhan aku sama nah ini kan nanti ditengeri lalu 9 kan gitu kan ada foto testimoni atau apa lengarani di tes lagi ya di beberapa tempat mungkin ya tadi. Oleh karena itu berarti kalau kesimpulannya dapat saya ambil berarti at least kita memiliki kemauan untuk mengetahui batik seperti apa. Pas nanti kita itu bisa tahu dan bisa langsung mempelajari sekarang. Ya bisa. Nah, Jadi luar biasa sekali batik pas sekedar kain bermotif tapi juga warisan luhur bahasa Indonesia bukan nilai budaya dan identitas. Jadi setiap barisan canting dan warna yang terpadu tersirat pesan tentang kesabaran dan keindahan. Jadi kita sebagai generasi muda kita harus melestarikan budaya dan kearifan lokal. salah satunya yaitu batik. Baik, terima kasih Bapak. Itu tadi sedikit pertanyaan wawancara dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Oke, nanti mungkin kalau dicoba ya dicari yang lain, saya tempat itu. Baik. Terima kasih Bapak. Kesan-pesannya? Oke, jadi kesan-pesan hari ini kita overall seru banget. Dan membatik yang cantik itu sangat menyenangkan dan membuat pengalaman baru untuk kita. Pastinya menambah pengetahuan kita tentang batik karena kakaknya tadi informatif banget dan aku dapat new experience. Terus juga walaupun berantakan tapi seru banget. Surprisingly sih kegiatannya challenging banget itu di luar ekspektasi aku ternyata membatik itu susah. Kita bikin jadi kreatif guys. Seru banget. Apalagi pas ngecantingnya. Oke. Jadi overall seru banget. Oke, terima kasih. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood comes first,